الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah bahayanya riya. Jadi riya itu berasal dari kalimat ra'a, yara, ru'yah. Ru'yah itu melihat. Jadi artinya amal ibadah kita kalau indikasinya supaya dilihat oleh orang lain, maka batal. Jadi maksud batal di sini apa? Pahala tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang ada cuma lelah saja dalam beribadah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya takut kepada kalian itu," kata Rasulullah, "asyirkul asghar." Kalian berbuat syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya. Jadi riya itu adalah syirik kecil. Syirik itu sendiri, kenapa dikatakan syirik? Karena lebih daripada dua itu syirik namanya. Bagaimana lebih daripada dua? Kita ketika beribadah, kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada indikasi yang lain, kita beribadah bukan karena Allah, artinya kita dan Allah dua. Kalau ada unsur yang ketiga, maka itu namanya riya. Makanya kenapa riya itu termasuk ke dalam syirik kecil. Jadi syirik itu mensekutukan Allah. Kalau riya itu bagaimana? Kita beribadah ada unsur lain lagi, orang yang ketiga. Jadi artinya kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, "Wa man kana yuridul akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Kalau kita ingin amal ibadah akhirat kita diperhitungkan oleh Allah, syaratnya apa? Ya. Wa sa'a laha sa'yaha. Dia berusaha terus untuk beribadah. Satu. Yang kedua, wa huwa mu'min. Mukmin ini apa? Dia yakin kepada Allah. Apa maksud yakin kepada Allah? Tidak riya dalam beribadah. Makanya kalau ada riya dalam beribadah, ibadah apapun. Jadi ibadah itu kan dalam arti yang luas. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ibadah itu ismun jami'un. Ismun jami'un apa? Sebuah kata benda yang maknanya umum sekali. Ini ibadah. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yurdihi. Setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itu ibadah namanya. Ibadah apa saja itu? Min qaulin. Ada ibadah qauli. Bagaimana ibadah qauli? Jadi ibadah qauli itu ibadah mulut ya. Kita beristighfar itu ibadah qauli namanya. Beristighfar, mengajak orang lain amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain kepada kesabaran, itu ibadah qauli. Berkata-kata yang baik itu juga qauli. Kemudian kita hana atau menagab itu qauli, menjaga mulut. Satu. Yang kedua, wa fi'li. Ibadah fi'li. Apa itu ibadah fi'li? Kita sujud kepada Allah, kita bersedekah, kan fi'li. Fi'li itu artinya bisa dilihat oleh orang lain. Kita membaca Al-Quran itu ibadah fi'li. Zahiratan kana au batinah. Ada kalanya ibadah itu ya, zahir dan batin ya. Ibadah zahir bagaimana? Bisa dilihat. Batin dan tidak bisa dilihat. Semua amal ibadah ini kalau dilakukan dengan riya, maka batal. Semuanya batal. Tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang itu ibadah apa namanya? Batin. Ibadah batinnya bagaimana? Dia sabar. Tetapi katakanlah dia sabar itu ada yang lain lagi, Pak. Lun sabar karena tikulan atau sipulan, sudah batal lagi, Pak. Ya, jadi artinya tidak ada yang lain di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala.
Itu kalau amal ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Abi Hurairah bercerita tentang an-thalathah. Ada 3 orang. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama adalah al-maqtul fi sabilillah. Jadi orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-mutasaddiq, orang yang bersedekah. Kemudian yang ketiga, al-qari, orang pembaca Al-Quran. Ketika yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang al-maqtul fi sabilillah. Allah bertanya kepada dia, limadza qutilta? Kamu kenapa mau berjihad di jalan Allah sehingga kamu terbunuh fi sabilillah? Apa jawab pemuda tadi? Saya berjihad di jalan Allah karena Engkau ya Allah, supaya saya itu mati syahid. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu bohong. Kamu keluar di jalan Allah, kamu meninggal di jalan Allah itu bukan gara-gara saya, tetapi apa? Liyuqal annaka suja'. Kamu supaya diketahui oleh manusia kalau kamu itu adalah seorang pemberani, bukan gara-gara saya. Makanya orang ini, Allah menyuruh kepada malaikat, ambil orang ini, lemparkan ke neraka. Ini artinya sia-sia ibadah dia. Sudah sia-sia, dilemparkan ke neraka lagi. Kemudian yang kedua, al-mutasaddiq, orang yang bersedekah. Allah bertanya lagi kepada orang yang kedua, untuk apa kamu bersedekah? Orang ini menjawab, untuk membantu ini, bantu itu karena Engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu bersedekah membantu anak yatim, diuqal annaka jawad, supaya orang lain mengatakan kalau kamu adalah orang bagus, orang baik, dermawan ya. Makanya Allah menyuruh kepada malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Sudah berbuat kebaikan, sudah capek berbuat kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak diberikan nilai oleh Allah, bahkan dicampakkan ke dalam neraka. Kan rugi dah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-qari, orang pembaca Al-Quran, pentadabbur Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ketika ditanya oleh orang lain, kenapa kamu mengajarkan orang lain Al-Quran? Lillahi ta'ala ya Allah, saya mengajarkan orang lain supaya mereka itu pintar baca Al-Quran. Dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu mengajarkan orang lain, yuqal annaka qari, supaya dikatakan oleh orang lain kamu itu adalah seorang qari, bagus bacaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mengambil si fulan ini, dicampakkan ke dalam neraka. Artinya kita tidak mau amal ibadah begitu. Hek dah berdoa tahajud, hek dah baca Quran, hek dah bersedekah. Kemudian capek juga kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tetapi kalau ada unsur riya, unsur dilihat oleh orang lain, maka amalnya itu mamqutun, kata Imam Ghazali. Mamqutun apa? Mamqutun mabghudun. Mabghudun itu apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dibenci, coba bayangkan saja, kalau ada seorang anak dibenci oleh ayahnya atau ibunya. Jadi makanya apa? Kalau sudah dibenci, apapun permintaannya, permohonannya itu tidak dihanai permohonan. Ini mamqutun, istilah Imam Al-Ghazali. Artinya orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang bahayanya riya, yang menunjukkan kalau riya itu sia-sia saja, mamqutun, bahkan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang pertama ini dalam surah Al-Ma'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya. Jadi yang celaka itu siapa? Orang salat itu celaka. Orang salat bagaimana? Ini ada dua penafsiran. Ada penafsiran pertama mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An itu maknanya apa? Dakhilas salat. Dakhilas salat, orang yang sedang berada dalam waktu salat tapi tidak khusyuk ibadahnya karena Allah. Kenapa? Bisa saja teringat orang lain, bisa saja teringat macam-macam. Kemudian ada juga yang mengatakan an itu kharijah salat, orang yang di luar salat. Ketika azan berlangsung, dia berada di luar salat. Alah tiada dah tembayang, alah begini, alah begitu. Ini masuk ke dalam fawailun. Celaka orang ini. Termasuk orang celaka itu
alladzina hum yura'un, mereka itu riya, mereka itu ingin amal ibadahnya dilihat oleh orang lain, mereka itu ingin ibadahnya itu didengar oleh orang lain. Ya, ini namanya riya ini. Karena riya itu berasal dari kalimat ra'a, yara, ru'yah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga hadis dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura." Ya. Ini konsep ikhlas dalam beribadah. Konsep ikhlas dalam beribadah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Insan, salah satu kenapa seorang dimasukkan ke dalam sorga gara-gara ikhlas beribadah karena Allah. Ya. Bagaimana ikhlas itu? Bagaimana konsep ikhlas? Konsep ikhlas itu nanti kita lihat dalam surah Al-Insan, ketika cerita tentang kenapa mereka saya berikan nikmat, karena mereka melakukan salah satu ini. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami berikan makan anak yatim, berikan makan fakir miskin, memberikan makan orang-orang yang membutuhkan itu. Bagaimana caranya? La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mau balasan apapun. Jazaan tidak mau. Wala syukura. Syukura ini apa? Kami tidak mau orang lain berterima kasih kepada kami. Kami tidak mau. Ya, kami hanya minta terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun dia lakukan supaya orang lain tidak tahu. Nah, ini ikhlas, konsep ikhlas namanya. Jadi makanya konsep ikhlas itu wala jazaa'a wala syukura. Kita membantu orang lain tidak ada yang bela apa-apa. Ya. Jadi baik sampai lagi kita bantu satu kampung, nyo bantu. Nanti untuk saya dapat apa? Ya, menyokong untuk saya dapat apa? Ya, hanam demi pahala. Ini kalau saya bantu sekian, kalian mau bantu apa sama saya? Ya. Karena ini kan masalah gaib ini, Pak. Surga juga gaib. Allah menjanjikan surga, wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Surga itu gaib. Maka surga itu akan direspon oleh orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak yakin maka tidak direspon, Pak. Allah berjanji surga, berjanjinya. Kita yakin kepada Allah. Makanya setiap janji Allah itu ketika mengungkapkan makna surga tidak pernah menggunakan alif lam. Ya, tidak pernah menggunakan alif lam. Maka inilah bedanya. Kenapa kalimat al-jannah kadang-kadang menggunakan alif lam, kadang-kadang tidak menggunakan alif lam. Ketika tidak menggunakan alif lam, fi jannatin aliyah, ya, dia berada di dalam surga yang derajatnya tinggi sekali. Ini motivasi kepada seseorang supaya dia mau beribadah di dunia ini. Beribadahlah kamu, jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah, ikhlaslah karena saya, kata Allah. Kalau demikian nanti, kalau kamu buat itu, fi jannatin aliyah, akan saya berikan surga kepadamu. Ya, ini kalau tidak menggunakan alif lam. Tetapi kalau menggunakan alif lam, fil jannah, ini fil jannah. Kalau kalian sudah patuh kepadaku sesuai dengan prosedurnya, kata Allah, di dunia kalian patuh kepadaku, di dunia kalian menjauhkan apa yang aku larang, nanti setelah proses ini berlanjut sampai di padang mahsyar, kalian nanti akan saya masukkan ke dalam surga. Ini artinya apa? Kalau menggunakan alif lam itu prosedur. Prosedur artinya kalian jalankan ini, kalian akan mendapatkan ini. Ya, itu prosedurnya. Tetapi kalau tidak menggunakan alif lam, itu litaswiq namanya. Taswiq itu apa? Memberikan motivasi kepada kita, kamu jalankan ini. Kalau kamu buat nanti, kamu akan dapat surga nanti. Kalau nak buat, tak dapat kamu. Ya, ini bukan prosedur namanya. Artinya janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula neraka. Kenapa neraka itu? Penggunaan neraka kadang-kadang ada alif lam. Finnar. Ada juga naran talabba. Tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, ini namanya litahwil. Tahwil itu apa? Menakut-nakuti, mengancam. Kamu ketika di dunia, kalau tidak patuh kepadaku, kata Allah, nanti naran talabba, ingat, neraka itu akan mengejarmu. Ya, naran talabba, neraka yang menyala-nyala itu akan berteriak dan memanggilmu. Kalau nak percaya, ingat saja nanti. Coba lihat betul atau enggak, kata Allah. Ya, tetapi kalau penggunaannya menggunakan alif lam, finnar, itu prosedur.
orang yang tidak patuh kepada Allah di dunia, dia buat maksiat, kemudian dia meninggal dunia, setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah, karena kamu sudah menjalankan apa yang aku larang, kata Allah, secara prosedurnya kamu itu akan saya masukkan ke dalam neraka, kata Allah. Ya, ini prosedur namanya. Itu kalau menggunakan alif lam. Maka kita nanti jangan sampai ini kok kadang-kadang ada alif lam, kadang-kadang tidak ada alif lam. Ini litashwiq namanya. Satu lagi litahwil namanya. Taswik itu apa? Allah ingin kita itu di dunia beribadah, patuh dan taat kepada Allah, supaya apa? Nanti dipersiapkan surga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat maksiat. Ini ditahwil namanya. Orang yang berbuat maksiat diancam oleh Allah, walaupun dia nanti bertobat pada akhirnya, Pak, ya. Diancam kalau masih berbuat ini, maka akan aku persiapkan neraka nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Ini hadis yang tadi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi yang paling saya takutkan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syirik asghar. Qalu, sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala ar-riya, yaitu riya. Makanya ketika seorang riya, Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, Allah mengatakan begini, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah idza jaza ibadu bi amalihim. Apabila seseorang itu dihisab amal ibadahnya. Ya, ini apa dihisab maksudnya? Yang dihisab itu di dalam tafsir Sawi itu cuma dua kelompok yang dihisab di padang mahsyar. Makanya ketika seorang dibangkitkan, kemudian ada nanti mizan. Mizan itu ditimbang-timbang, ya, ditimbang-timbang atau dihisab. Cuma dua kelompok saja, kelompok mukmin dan kelompok munafik. Itu yang dihisab. Yang lain tidak dihisab oleh Allah. Kelompok kafir tidak dihisab oleh Allah, langsung dalam neraka kelima. Kenapa dalam neraka? Karena mereka tidak patuh kepada Allah. Kelompok musyrik langsung dalam neraka. Kenapa? Karena mereka syirik kepada Allah. Kelompok iblis dan syaitan tidak ada hisab-hisab, langsung di sana. Ya. Hisab ini perhitungan. Kita apa namanya? Jualan ya. Kita jualan. Atau ada orang menitip barang di tempat kita. Ini ada roti sekian ya. Ya, ini saya taruh roti 10 roti. Seminggu yang akan datang dia akan kembali. Diperhitungkan berapa dia dapat duit. Berapa roti saya yang laku? Yang laku cuma 7. Tiga lagi udah busuk, nggak laku ya Pak. 3 lagi udah busuk. Jadi yang saya bayar cuma 7 saja. Ini bayarannya 7. Akhirnya apa? Roti yang busuk tidak bisa dipakai, diambil, dibuang. Ya, nih Pak, yang tinggal tadi. Inilah yang dikatakan hisab. Seorang mukmin dan orang munafik, amal ibadahnya ketika di padang mahsyar dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Wa idza suhufu nusyirat, tatkala catatan amal ibadah dibuka oleh Allah, apa kata Allah? Wahai malaikatku, ini ibadah si fulan, ini ibadah, keluarkan dari kitab itu, keluarkan dari catatan, keluarkan dari digital itu, keluarkan dari rekamanmu. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Dia beribadah tidak ikhlas kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan. Salat dia hana lumbuyu, tidak ada saya kasih nilai salat dia. Yang kasih nilai, saya kasih nilai salat sunatnya saja, salat fardunya tidak. Yang kata tahlam dia baik. Artinya apa? Yang diberikan nilai yang sunatnya, yang fardunya tidak. Kenapa yang fardunya dia salat bukan karena aku, tapi yang sunat karena aku, kata Allah. Dia bangun tahajud karena aku, tapi ibadahnya bukan karena aku. Ini hisab namanya. Sedekahnya itu bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dibuang. Ya, ini. Ketika Allah sudah melakukan seperti itu, ini namanya jazal ibadu bi a'malihim. Jadi diperhitungkan amal ibadahnya. Begitu juga orang munafik. Orang munafik bukan tidak salat, dia salat, dia beribadah. Mana contohnya? Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ketika di Madinah, dia salah satu orang munafik. Dia salat, dia beribadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hatinya itu lain. Ya. Makanya dia sempat menghasut 300 orang mukmin untuk tidak ikut perang Khandaq.
Sehingga alasan dia macam-macam, ya Rasulullah ini begini-begini ya Rasulullah. Rasulullah tidak tahu dia munafik. Akhirnya apa? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulannya munafik ya Muhammad. Makanya orang munafik itu ibadahnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik ketika sembahyangnya hanya dia munafik kata Allah. Ini tidak diperhitungkan, dia munafik kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Allah kepada orang-orang yang ria tadi? Dia salat bukan karena Allah. Umumnya karena pemilu nyonya nak tembayang bak menatah bak masjid nak faturi nya mungkin tembayang tu ya. Habis kita tembayang pemilu hendak dipilih hendak jak tembayang ni. Dan yang berdeku bukan hendak jak tembayang ni, hendak terpilih ni. Kuda jak nama ya Pak. Nyonya apa harap dia sudah salat berapa bulan yang lalu maka tidak dapat apa-apa. Karena tidak dapat apa-apa, dia protes kepada Allah. Protesnya bagaimana? Ya Allah, saya ada melakukan ibadah. Karena di padang mahsyar itu apapun mau dilakukan oleh seseorang supaya apa? Dia bebas dari azab api neraka. Maka dia mengatakan, ya Allah, mana pahala saya? Mana pahala zakat saya, pahala haji saya, pahala salat saya, pahala ini? Pun haji le drone mah. Drone haji kan mempenggop lah. Nanti muncul penggop na haji nyan mah. Habisnya ria lah memang. Ada posting-posting lagi mah. Artinya apa? Dia belum tenang jiwanya sebelum dia posting sama orang lain. Ini salah satu juga indikasi ria ya Pak. Indikasi ria. Makanya di dalam kitab Imam Ghazali juga, tapi dalam juz lain diungkapkan salah satu yang ria itu menampakkan tubuh kalau dia sudah beribadah. Maka Nabi Isa mengatakan begini, kalau kamu berpuasa, ya, rambut kamu itu jangan buat behidah orang gelemah nak. Kamu kamu ini kan basahi rambutmu supaya orang tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Kemudian lap mulutmu, kemudian perbaiki tingkah lakumu supaya orang lain jangan tahu kamu berpuasa, karena kamu berpuasa bukan karena dia, kamu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya. Jadi artinya menyona indikasi-indikasi lain itu semuanya itu batal semuanya. Semuanya batal. Termasuk ibadah kita. Ibadah karena orang lain, ya seperti Nabi Isa alaihissalam katakan tadi. Bahkan ada indikasi juga menampakkan tubuhnya. Ketika tengah malam dia tahajud. Waktu sembahyang tu dia lemah, nedepu bukan lemah tak. Dan yang bakal tahajud kelamnya, kepala ya. Hana boleh cerita ya. Hana boleh cerita bekam tak sembahyang tahajud, hana boleh cerita. Atau kita menampakkan sesuatu yang menunjukkan supaya amal ibadah kita dipuji oleh orang lain. Hai nak punya tiang masjidnya. Nah, bantuan tu mencuri sini. Ya, nampaknya. Artinya apa? Supaya dia dikenal dan dia diketahui oleh orang lain. Atau ketika seseorang dia sudah bersedekah selama 20 tahun. Ibadah 20 tahun itu bisa hilang tiba-tiba. Makanya katanya menyo bagah bengeh, sedang duduk rapat kan bagah bengeh ni kan. Nyawa tu hana deboh yublon ni. Nyo nak andilon lah masjidnya, kan? Gara-gara lo nak terjadi masjidnya, yang kau kaburai mah. 20 tahun amal ibadah dia yang sudah disembunyikan, tapi tiba-tiba dinampakkan sama orang lain, ibadah itu tidak diberikan nilai oleh Allah. Hanayum bacut dan lima. Ya, itulah bahayanya riya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Allah kepada orang ini, Pak? Ilhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Kalian jangan minta pahala sama saya kata Allah. Ini orang yang riya tadi. Dia pergi ke tempat orang sakit, baik hana maoh tagai, baik hana maoh. Jadi artinya apa? Hai, ajak orang sakit ya. Untuk najak pak kecil ini anda. Baik sampai ini kalau lipat kecil hana tajak je katanya. Artinya dia pergi ke tempat orang sakit bukan karena Allah. Bukan karena perintah Allah, bukan karena perintah Rasulullah, karena be'hana mu'oh tagai, supaya tidak enak nanti. Makanya nanti kalau sudah tidak enak, maka pahala tidak enak juga. Menyujak hana mu'oh, maka pahala hana mu'oh je. Ini seperti kita pergi ke tempat orang meninggal. Pergi ke tempat orang meninggal memang disuruh oleh Rasulullah. Pergilah kamu, kewajibanmu untuk Jadi ada kewajiban seorang terhadap orang meninggal. Artinya apa? Mengkafankan dia, memandikan dia, mengkafankan dia, menyalatkan dia, menguburkan dia. Nyo tajak katanya pak orang meninggal be hana mangacit. Umanya menjakkan tu ki banjara hana mangatakan ke be hana maoh tagai. Be hana maoh mempak kecil.
be hana maong ngan teku ibu, be hana maong ngai munci, be hana maong ngai murawatib. Tajak ke dia pegah liurinang. Makanya ada orang yang membantu lagi kita untuk ria lagi, Pak. Istri kita membantu kita untuk ria, atau suami membantu istrinya untuk ria. Bu, ibu pergi saja dulu supaya dilihat sama orang lain. Nah, ke angka kursi, pindah-pindah kursi, nak kapan 2 minit, nak awal je. Itu artinya paling enggak karena syarat lah. Kalau linggak orang bunuh, karena belum bunuh kah hadirinan ya. Awal lunjak ngendro ni memang. Jadi artinya apa? Ini seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah. Hanya perlu lagi pahala Allah. Maka Allah mengatakan di sini apa namanya? Idhabu, kamu pergi ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Kepada orang yang kamu lihat supaya kamu dilihat. Kita pergi ke masjid, kita pergi ke tempat orang meninggal, baik hana maoh bapak kecil, ya, maka pahala minta sama pak kecil. Ya kenapa pak kecil pahala lunta? Tu pahala tu mentang kagak bu yang kipanjara ya. Saya saja sibuk dengan ini sendiri. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saya disibukkan dengan dosa saya, amal saya, dengan ini, dengan itu, anak saya. Releke pahala balun. Hana pahala kena kini ni jaju. Masing-masing mereka sudah memikirkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Fanzuru hal tajiduna indahumul jaza." Coba lihat, ada enggak pahala sama orang itu? Coba kamu lihat. Ada enggak pahala sama Pak Kecil? Ada enggak pahala sama Tengku Imum? Ada enggak pahala sama Imum Cik? Minta pahala sama mereka. Maknanya apa? Kalau kita ria, sia-sia saja. Sudah capek kita lakukan sesuatu, tidak dapat apa-apa lagi. Cuma pujian saja. Oh mayu dona. Itu saja lain tidak ada lagi, Pak. Habis itu beringatan ke kita nyawanya, Pak. Jadi makanya salah satu sifat manusia itu kan senang dipuji, Pak. Senang dipuji dan benci untuk dicaci. Ya, nanti ada juga pembahasan ini. Bahaya seorang itu senang dipuji dan dia itu tidak mau dicaci maki. Seorang yang sudah senang dipuji oleh orang lain, dia tidak mau berbuat apa-apa lagi. Mayu dah dona temayang teraju tekian temayang tekian, bangga dengan ibadahnya. Maka ibadahnya ketika dipuji itu, dia makin khusyuk dalam beribadah. Ini sudah ria paling dahsyat ini. Artinya ketika dia salat, dia melihat orang lain makin khusyuk ibadahnya, itu ria sudah level-level tinggi. Ibadah dia bisa diatur oleh manusia. Ibadah dia, karakter dia diatur oleh manusia. Ketika manusia itu datang, kaget lah kai pugak ji. Watihan agaknya, nak buka terpelik. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Rasulullah ini membuat malaikat bingung nih, Pak. Membuat malaikat bingung. Bagaimana bingung malaikat? Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-arda," ketika Allah menciptakan bumi. Karena kan bumi duluan diciptakan oleh Allah. Bumi baru langit. Bumi 2 periode, langit 2 periode. Kemudian setelah itu bumi di finishing oleh Allah. Diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 periode lagi, Pak. Penyelesaian 2 periode terakhir itu ada tanaman-tanaman, ada air, pohon, gunung, lembah dan lain sebagainya. Lamma khalaqallahu al-arda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, madamat bi ahliha fa khalaqal jibal. Ya, tatkala Allah menciptakan bumi, madamat bi ahliha, madat bi ahliha. Jadi artinya apa? Ingin diberikan ini untuk penduduknya, diberikan kenikmatan untuk penduduknya. Bagaimana caranya untuk yang tinggal di bumi itu? Fa khalaqal jibal, maka diciptakanlah gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sayyaraha autadan lil ardi, maka gunung itu dibuat kuat sekali sehingga susah untuk terangkat. Tetapi ketika kiamat nanti, gunung yang kuat itu dia terangkat dengan wasuyiratil jibal. Dia bahkan bukan ini saja, bahkan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kapas. Faqalat al malaikah, malaikat mengatakan, apa kata malaikat setelah diciptakan gunung tadi? Ma khalqu rabbina khalqan huwa ashaddu minal jibal. Penciptaan yang paling dahsyat di dunia ini adalah gunung. Ya, ini kata malaikat. Kenapa gunung? Karena gunung begitu kokoh sekali, tidak ada yang bisa mengangkat gunung. Yang bisa apa?
ya yang gunung ada Pak, tapi bawahnya tak bisa diangkat, cuma atasnya saja dia letakkan ini, dia korek tanahnya dan lain sebagainya, lain tidak bisa. Fa khalaqallahu al-hadid, setelah itu Allah menciptakan besi, ya. Faqata al-jibal, dengan besi seseorang bisa membelah gunung, jadi gunung bisa dibelah oleh dia. Tsumma khalaqan nar, kemudian diciptakan api rupanya ini maksudnya apa? Besi lebih dahsyat lagi dari gunung. Malaikat kamu main kalian umma, berarti ada yang lebih dahsyat lagi dari gunung, yaitu besi. Tsumma khalaqan nar, setelah itu Allah menciptakan api. Fa'adzabat al-hadid, besi yang begitu kuat itu bisa dilunakkan dengan api. Artinya apa? Api besi juga tidak kuat. Karena apa? Ada api. Tsumma amarallahu al-ma' bi itfa'in nar, Allah menyuruh air untuk memadamkan api. Malaikat bingung lagi, berarti yang paling kuat itu, paling hebat itu adalah air. Air bisa memadamkan api. Wa amara rih fakadarat al-ma', kemudian Allah menyuruh kepada angin sehingga angin itu bisa membuat air keruh, airnya sudah keruh. Fakhtalafat al-malaikah, malaikat makin bingung, sehingga malaikat mengatakan, ini siapa yang paling kuat dulu ini? Siapa yang paling dahsyat dulu ini? Faqala nas'alullah ta'ala, kami bertanya kepada Allah. Qalu ya Rabbi ma asyaddu ma khalaqta min khalqika, apa makhluk kamu ya Allah yang kau ciptakan yang paling dahsyat sekali ya Allah. Jadi di dalam bayangan malaikat apa? Gunung. Kemudian setelah gunung, oh tidak, ini besi. Setelah besi tidak, oh ada yang lebih dahsyat dari besi, api. Setelah api apa? Ada yang lebih dahsyat dari api, yaitu air. Setelah itu apa? Ar-rihu, angin. Sehingga malaikat bertanya, ini yang mana yang lebih dahsyat dari 5 ini? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah menjawab bukan 5 ini, tetapi ada yang lain dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam akhluq khalqan, saya tidak menciptakan makhluk saya, kata Allah, huwa asyaddu ala alayya min qalbi ibnu adam, sedahsyat hati manusia. Rupanya hati kita lebih dahsyat dari semua itu, hati manusia. Makanya kalau hati membolak-balik betul, hancur manusia ini, Pak. Makanya kan begini, untuk apa kita salat? Untuk memanage hati. Jadi ada manajemen hati. Kalau hati itu jahat, seorang itu bisa membunuh, bisa lebih dahsyat dari gunung tadi. Ya, kalau hatinya jahat. Makanya kita salat itu untuk memanage hati supaya hati itu baik. Imam Al-Ghazali mengatakan al-qalbu mithlul malik, hati itu seperti raja. Kalau raja sudah baik, maka pengikutnya juga baik. Tapi kalau raja jahat, semuanya jahat. Maka yang lebih dahsyat dari ciptaanku, kata Allah, al-qalbu, hati manusia. Bagaimana? Kenapa bisa demikian? Hina yatasaddaq, seorang itu ketika dia bersedekah, bisa dakatin biyaminihi, dia bersedekah dengan tangan kanannya, fayukhfiha an shimalihi, dia bisa menyembunyikan dari tangan kirinya, fahuwa asyaddu khalqan khalaqtuhu, inilah yang paling dahsyat saya ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kan sebuah makna majaz, makna konotasi. Bukan berarti kita bersedekah bina tapi mustamjaro, tidak. Artinya yang paling dekat dengan tangan kanan saja tidak diberitahukan oleh hati. Makanya yang membocorkan semua adalah hati. Hati membocorkan. Kadang-kadang seseorang tidak nyaman kalau dia membantu sesuatu dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia merasa tidak nyaman hati ini, maka hati membocorkannya. Contoh, ketika diumumkan, bukan tidak boleh, ini boleh, diumumkan boleh, bukan tidak boleh. Bapak fulan sekian, bapak fulan sekian, bukan tidak boleh. Rasulullah mengatakan saya takut riya. Tapi kalau diumumkan tidak ada masalah kalau tidak riya. Ya. Diumumkan bapak si fulan sudah menyumbang 500.000 rupiah. Kalian ni Pak. Oh nyan lega orang ni. Ya nama. Toke ya, toke Pak. Kemudian bapak sekian sudah menyumbang 2 juta. Oh mah lebih kalam kau. Jika kalian tahu, oh mah pimpinan ni kau, yang proyek nyan Pak. Kemudian bapak fulan menyumbang 50 juta ya Pak. Nyan kata kerja orang, hamba Allah ya Pak. Yang ketiga, hamba Allah menyumbang 50 juta. Kalau ini tu oleh hamba Allahnya. Karena hati ini tidak tenang, icukeh dia. Ini tu hamba Allah angkelun. Ya. Jadi katanya orang ya Pak. Bapak tahu tak hamba Allah yang diumumkan tadi? Itulah saya Pak. Saya ya Pak. Artinya kan sama saja Pak.
Hatinya itu, makanya ciptaan Allah yang paling dahsyat itu hati, Pak. Hati. Kalau hati ini baik, baik semuanya. Maka hati ini, kalau kita pandai memanage hati, Pak, seorang tidak akan pernah riya. Kenapa seorang riya? Karena hati ini tidak tenang nih, hanya tenang kalau tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Maka ibadah hati juga tidak diketahui oleh dua malaikat. Maka begitu hebatnya hati ini, Pak. Rahasia kita cuma diketahui oleh Allah. Rahasia hati. Sidra orang ada nit macam-macam sama orang lain, malaikat tidak tahu, tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ji menyebut tanya, "Tani lah mati, ya Allah. Lun haji hana lun berangkat lom ya Allah. Umrah hana lun ja lom ya Allah." Lah hati dia pegang baik. Lun berazam ya Allah. Lun kumpoi peng ya Allah. Walaupun oleh padu tun akan berangkat. Lu akan berangkat ya Allah. Begitu hebatnya ibadah hati, sehingga ketika diperhitungkan di padang mahsyar, ibadah hati ini memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan ibadah jawarih, anggota tubuh, dibandingkan dengan ibadah lain. Ya, jadi artinya kita ada lihat nanti di hadis qudsi, ketika Allah memerintahkan kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, sekarang amal ibadah ini, keluarkan semuanya." Malaikat mengatakan, "Ya Allah, saya sebagai saksi, dia salat, dia beribadah, dia bersedekah." Apa jawab oleh Allah? "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah bedanya saya sama kamu, kata Allah. "Anta ta'riful zahir wa ana a'riful batin." Saya, kamu tahu cuma casingnya saja. Dia ibadah, dia salat, dia berzikir dan lain sebagainya, tapi kamu tidak tahu isi hati dia. Dia salat bukan gara-gara saya. Dia bangun tahajud bukan gara-gara saya. Ya, gara-gara pemenang tender, Pak, mudah tahajud ya. Habis lalu tender hendak tahajud leh. Ya, Pak. Jadi waktu pegah dia naurun igitanya nganyanyo ki bancara doa kabul ya Allah, ne bedah tahajud. Okey kan? Bedah tahajud. Ya gara-gara tender, ya Allah nak terima tender loan ya, tender. Artinya apa? Salat lain tidak dia lakukan. Salat lain tidak tepat waktu. Tetapi ketika tahajud khusyuk kan, Pak. Maka Allah katakan, dia itu salat tahajudnya bukan gara-gara saya tapi gara-gara tendernya. Maka keluarkan semua. Kamu tidak, tetapi saya tahu isi hatinya, kata Allah. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan kepada malaikat, "Ya wahai malaikatku, uktubu li fulan hadza wa hadza wa hadza." Tulislah untuk si fulan amal ibadah ini katanya. Dijawab oleh malaikat, "Madza sa'aktub?" Saya mau tulis apa ya Allah? Dia tidak beribadah apa-apa. Saya melihat dia tidur saja, dia berjalan-jalan saja. Dijawab oleh Allah lagi, "Hadza firaqu baini wa baini." Inilah bedanya saya sama kamu. Kamu tahu casingnya saja, kamu melihat dia tidur saja, kamu melihat dia berjalan saja, tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Saya tahu isi hatinya, kata Allah. Dia berniat kebaikannya haji, berniat kebaikan membantu orang lain, tapi peng golong dalam, Pak. Katanya panyo ya Allah, lu kumpul peng, tapi hati yang tahu, lain tidak ada yang tahu. Ya, nih, Pak. Maka pahala hati ini lebih dahsyat lagi, Pak. Cukup dahsyat. Kenapa pahala ini, hati ini tidak pernah diketahui oleh orang lain, termasuk dua malaikat ini. Maka ini pahala hati termasuk bonus nanti di padang mahsyar. Ketika catatan kita kurang, maka pahala hatilah yang sangat dominan nanti di situ, Pak. Makanya bela-bela ni tapi, Pak. Napa nilai, Pak? Nilai lah hati, ya Allah. Lun kepingin seperti si fulan bersedekah, ya Allah. Lun kepingin seperti si fulan, ya Allah. Kepingin seperti si fulan. Hati mana, Pak? Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian saja. Sudah jam 7 kurang 15. InsyaAllah nanti pertemuan selanjutnya kalau memungkinkan kita lanjut tentang riya juga. Kalau tidak memungkinkan nanti kita cari apa lagi yang lain lagi. Atau nanti judulnya lain, riya juga masalahnya. Ya. Ini masih ada kelanjutannya, masih berapa lembar lagi. Nanti akan kita lihat dulu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.